Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, teori belajar konstruktivis dan penerapannya di MISD. Konstruktivis merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru hanya membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Penerapan teori konstruktivis di Indonesia yakni penerapan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Materi yang kedua yaitu teori belajar humanistik dan penerapannya di MISD. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Penerapan teori humanistik yakni guru menjadi fasilitator, pemberi motivasi, memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa, dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penerapan pembelajaran dan pendekatannya. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual, kemudian pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah, ada pendekatan induktif, ada pendekatan deduktif, pendekatan open-ended, dan pendekatan saintifik. Materi yang keempat yakni model pembelajaran, merupakan pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada inquiry, ada model pembelajaran kontekstual, expository, ada model pembelajaran berbasis masalah, kooperatif, project based learning, ada PyChem, ada quantum learning, ada model pembelajaran terpadu, dan ada juga model pembelajaran tematik. Kemudian metode pembelajaran, metode pembelajaran dan penerapannya di MISD. Yang metode pembelajaran itu ialah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Kemudian ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, ada metode resitasi, metode eksperimen, metode karya wisata, metode latihan, metode perancangan, metode debat. Materi yang keenam yaitu teknik pembelajaran dan penerapannya di MISD. Teknik pembelajaran adalah suatu cara atau teknik yang ditempuh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau dapat diartikan sebagai cara guru menyajikan materi kepada siswanya. Kemudian materi yang ketujuh yakni keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah bekal dalam pelaksanaan profesionalisme seorang guru. Keterampilan dasar mengajar sangat dibutuhkan untuk pembentukan keterampilan guru yang baik. Keterampilan dasar mengajar merupakan modal utama yang harus dimiliki seorang guru dengan baik dan benar sehingga diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan bertanya, ada keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Kemudian yang kedua ada keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat keterampilan menjelaskan. Kemudian yang kelima keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, dan juga ada keterampilan memimpin diskusi kelompok besar. Selanjutnya keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.